saya ada. Perkenalkan, saya Suci Nisarati dengan NIM 105-225-1004. Kira adalah Audia dengan NIM E1052251033. Dan di sebelah saya ada Saya Teresia Puput dengan NIM 1052251002. Kelompok kami akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia pada era Orde Baru. Halo, perkenalkan nama saya Teresia Puput. Kelompok saya hari ini menjelaskan tentang sejarah masa Orde Baru di Indonesia. Nah, Orde Baru itu adalah periode pemerintahan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1968. Nah, dia itu berada di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Nah, era masa Orde Baru ini menandai namanya transisi dari kekacauan politik pasca kemerdekaan menuju stabilitas otoriter dengan fokus pada pembangunan ekonominya. Nah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang awal dan mulanya dari tahun 1965 hingga 1966. Oke, ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, konteks sebelumnya. Nah, Indonesia pada Orde Baru itu berada di bawah kepemimpinan Soeharto dari tahun 1945 hingga 1966. Dia itu mengalami namanya ketidakstabilan politik, hiperinflasi, dan konflik internal seperti konfrontasi dengan Malaysia serta pemberontakan regional. Contohnya itu adalah PRRI atau Panmasta. Nah, Soekarno dia itu menganut ideologi demokrasi terpimpin yang semakin cenderung ke kiri dengan pengaruh Partai Komunis Indonesia atau disebut juga dengan PKI. Poin yang kedua yaitu adalah peristiwa G30S PKI 30 September 1965. Nah, pada malam 30 September 1965 itu terjadi upaya kudeta yang dikaitkan dengan sekelompok militer yang disebut juga dengan Gestapo atau G30S. Diduga dia itu melibatkan PKI. Nah, ada 6 jenderal ditangkap lalu dibunuh. Nah, peristiwa itu menjadi titik baliknya. Poin yang ketiga itu adalah peran Soeharto. Sebagai komandan Kostrad, Soeharto dia tuh memimpin penugasan kudeta. Ia kemudian mengambil alih kekuasaannya tuh secara bertahap, nggak langsung gitu. Jadi bertahap melalui tahap-tahap. Nah, melalui tahap yang namanya Super Smart atau Surat Pemerintah 11 Maret 1966. Nah, yang dikeluarkan oleh Soekarno kepada Soeharto yaitu untuk memulihkan namanya memulihkan keamanannya. Nah, Super Smart ini kontroversialnya itu karena tuh dianggap sebagai manipulasi dan memberi Soeharto wewenang yang sangat luas. Nah, poin yang keempat itu adalah pembersihan massal. Nah, antara 1965 hingga 1966 itu namanya terjadi pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Nah, dengan korban itu kira-kira mencapai 500 hingga 1 juta korban jiwa. Terus PKI dibubarkan dan militer ABRI menjadi kekuatan dominannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada konsolidasi kekuasaan pada 1966 sampai 1970-an. Yang pertama ada transisi kekuasaan pada 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS mencopot Soekarno dan menunjuk Soeharto sebagai presiden. Pada 1968, Soeharto resmi menjadi presiden. Orde Baru didefinisikan sebagai era pembangunan yang menolak demokrasi terpimpin Soekarno. Yang kedua ada sistem politik. Orde Baru menerapkan sistem otoriter dengan Pancasila dibatasi menjadi 3, yaitu Golkar, pendukung pemerintah, PPP, Islam, dan PDI, nasionalis. Pemilu diatur untuk mendukung Golkar dan militer memiliki 2 fungsi, militer dan sipil. Kritik terhadap pemerintah ditekan melalui lembaga seperti Kopkamtib, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Yang ketiga ada hubungan internasional. Orde Baru mendekatkan diri ke Barat, bergabung dengan ASEAN pada tahun 1967, dan meninggalkan konfrontasi. Indonesia menginvasi Timur Timur
1975 yang menjadi isu hak asasi manusia internasional. Perkenalkan, nama saya Sucili Sawati. Saya di sini akan menjelaskan bagian masa pembangunan ekonomi pada 1970 sampai 1980-an. Revelita. Rencana pembangunan 5 tahun dimulai pada 1969. Orde Baru fokus pada stabilitas ekonomi dengan bantuan IMF dan Bank Dunia. Inflasi dikendalikan dan produksi minyak serta migas melonjak. PDB tumbuh rata-rata 7% per tahun, mengubah Indonesia dari negara miskin menjadi emergen ekonomi. Krisis minyak pada tahun 1970-an, pendapatan ekspor minyak membiayai infrastruktur, pendidikan dan transmigrasi, namun ketergantungan pada minyak menyebabkan kerentanan saat harga turun pada 1980-an. Korupsi dan nepotisme keluarga Soeharto disebut cendana, terlibat dalam bisnis penyebab korupsi sistemik, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meski demikian, era ini mengurangi kemiskinan dari 60% menjadi 11% populasi. Perkenalkan, nama saya Aimatul Falha. Di sini saya akan menjelaskan krisis dan akhir Orde Baru dan juga dampak dan warisan. Krisis dan akhir Orde Baru pada tahun 1990-an. Yang pertama ada reformasi awal pada tahun 1990-an. Tuntunan demokrasi meningkat, mahasiswa dan aktivis seperti Amin Rais menekan pembatasan politik. Soeharto terpilih kembali pada tahun 1993 dan 1998, tapi usianya lahir pada tahun 1921 dan kesehatan menjadi isu. Yang kedua ada krisis moneter Asia pada tahun 1997, rupiah anjlok akibat spekulasi global dan utang swasta. Inflasi mencapai 77%, pengangguran melonjak dan kerusuhan etnis atau anti-Cina meletus di Jakarta dan kota-kota besar pada Mei tahun 1998 dengan ratusan korban jiwa. Yang ketiga ada jatuhnya Soeharto. Demonstrasi mahasiswa memuncak dan pada tanggal 21 Mei tahun 1998 Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih membuka era reformasi dengan pemilu bebas tahun 1999 dan otonomi daerah. Yang terakhir ada dampak dan warisannya. Orde Baru berhasil membangun fondasi ekonomi modern Indonesia, tapi juga meninggalkan luka mendalam pelanggaran HAM seperti di Timor Papua dan Talang Sari, sensor media dan pembatasan kebebasan pendapatan. Soeharto meninggal pada 2008 tanpa diadili atas tuduhan korupsi. Era ini sering dibandingkan dengan Orde Lama sebagai periode stabilitas versus kebebasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.